Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS ujian akhir semester pemrosesan data terdistribusi diampu oleh Pak Dedi Irawan, Sarjana Komputer MTI. Soal teknik pengolahan data ada dua. Nomor satu, teknik pengolahan data ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya, dan berikan kelebihan dan kekurangannya. 2. Sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi, dan berikan kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Nomor 3. Sistem pengolahan data terdistribusi ada dua, yaitu sistem yang terintegrasi dan tidak terintegrasi. Berikan penjelasan dan contohnya. 4. Sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nomor 1. Pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan terdistribusi terpusat. Memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Kelebihan, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan, efektif, penggunaan peralatan perlengkapan dan ruang. Semua data terkait disimpan bersama-sama. Kekurangannya, data mengakibatkan peringkat sistem pengarsipan pribadi membutuhkan waktu ekstra, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan yang rendah. Keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan pemrosesan data yang dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihannya, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif, pengambilan keputusan lebih cepat, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi, dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangannya, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Kekurangannya, penganalisisan serta pengontrolan informasi, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Nomor 2. Pengaruh distribusi pada sebuah organisasi adalah 1. Meningkatkan kemampuan komputasi. 2. Meningkatkan kemampuan data storage. Ketiga, memungkinkan kerja lebih efisien. Keempat, meningkatkan end user. Kelebihannya, pengawasan distribusi dan pengambilan data jika berupa site yang berbeda dihubungkan. Seseorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Nomor 3. Otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau didesain atau salinannya dapat dihapus.
Kekurangannya, tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. 3. Keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. 4. Kendala mempertahankan integritas karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Nomor 3. Sistem pengolahan data terdistribusi terintegrasi. Suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan file dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evaluasi sistem. Contoh, sistem distribusi vaksin untuk virus corona. Sistem pengolahan data terdistribusi tidak terintegrasi, yaitu sistem pengolahan data distribusi yang dirancang secara tidak teratur, teracak, atau tidak terkoordinasi. Contohnya, bila penyaluran vaksin COVID-19, maka vaksin tidak akan tersalur dengan benar. Bisa saja salah sasaran, waktu penyaluran yang terlalu lama, dan hal ini yang menghambat penyaluran. Nomor 4. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. 1. Otonomi lokal. Memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. 2. Produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dan menggunakan sistem komputer. Nomor 3. Dialog terminal. Membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. 4. Jarak menjadi tidak nyata. Membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. 5. Privasi dan keamanan. Mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin dan melindungi dari data kegagalan maupun tindak kejahatan. 6. Audit. Menjamin pengupdatean record yang penting seperti data keuangan yang dapat diaudit dengan penuh. 7. Penyembunyian kerumitan. Sistem sedapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari user. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menggunakan komputer mini dan mikro, teknik database, jaringan komputer, struktur jaringan yang fleksibel, kontrol saluran yang standar, terminal virtual, kriptografi, keamanan, audit, bahasa tingkat tinggi, kamus data, dan terakhir strategi administrasi sistem data dan jaringan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.